wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas shaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabil shadid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para sesepuh bini sepuh, haji sepuh ingkang kinurmatan, Bapak Yai, Ibu Nyai ingkang dahat kula antu-antu menggah fatwa-fatwanipun, barokahipun ugi donga pangestunipun. Bapak Haji, Ibu Haja, Ustadz, Ustadzah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan lahir batin, sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan pengajian Ahad pagi adem ayem di LKS Al-Bukhari Mangunan. Ini semua adalah berkat rahmat dan limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terhitung jumlahnya, yang tidak bisa kita membayangkan bagaimana Allah memberikan ini semuanya kepada kita. Ini semuanya adalah kasih sayang, rahman dan rahimnya Allah kepada umatnya, termasuk kita semuanya. Patut kita syukuri dengan qaulina hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat ring salam marilah tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi kita, revolusi mental kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliau adalah panutan kita yang setiap hari menjadi suri teladan, yang setiap hari kita anut, yang setiap hari kita berikan sholawat dan salam untuk beliau, agar harapan kita di dunia ini kita mendapatkan tuntunannya, mendapatkan bimbingannya, sehingga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini bersama-sama kita bertemu, bertatap muka, dan juga bersilaturahmi. Ini semuanya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tanpa alasan, tapi ini adalah kesyukuran kita bersama
bagaimana menikmati hidup, menjalani hidup dan kehidupan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak di LKS Al-Bukhari Mangunan yang telah istiqomah melaksanakan kegiatan akad pagi dalam suasana dan keadaan seperti apapun. Semoga keistiqomahan ini menjadi satu catatan yang baik, menjadi amal ibadah, menjadi amal yang soleh, sehingga selalu memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada, pagi hari ini dalam suasana tahun baru 2023, kita flashback apa yang telah kita lakukan selama di 2022. Tentunya banyak hal yang kita harapkan dahulu di awal tahun 2022 yang anak-anak pengen menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berprestasi, ya, berbakti pada orang tua, mengharapkan apa yang dia inginkan di 2022 ini dikabulkan permintaannya oleh orang tuanya. Beli mainan, ya, beli sepeda baru, jalan-jalan dan seterusnya. Yang beranjak dewasa menginginkan yang berbeda lagi. Di 2022 ingin lebih keren, HP baru, ya, jalan-jalan, banyak-banyak kesenangan, banyak bermain, belajar dan seterusnya, bermain bersama teman-temannya, pengen mondok, pengen sekolah dan seterusnya, ya. Berbeda lagi keinginan dari orang yang sudah dewasa, yang masih sendiri, pengen punya pacar, pengen punya pasangan, pengen suami, pengen punya istri, ya, pengen berumah tangga. Yang lainnya yang sudah berkeluarga pengen punya anak, ya, pengen mobil baru, pengen rumah baru dan seterusnya, pengen anak-anak yang sehat-sehat. Dan juga berbeda lagi dengan orang-orang yang sudah tua, pengen sehat, pengen anak-anaknya mudah diatur, menyenangkan orang tua, pengen anak-anaknya sukses, pengen karirnya meningkat, ya, jabatannya naik, pengen menjadi orang yang terpandang, jadi orang kaya dan seterusnya. Inilah keinginan-keinginan kita di tahun 2022. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku sekalian, tidak semuanya bisa terwujud. Karena sekuat apapun usaha kita, sekuat apapun keinginan kita,
Apa yang kita kerjakan ini adalah sebuah bentuk ikhtiar, namun Allah lah yang pastinya akan menentukan hasilnya. Tetapi yakinlah saudara-saudaraku sekalian, tidak ada sedikit pun usaha itu yang tidak akan mendapatkan hasil. Sedikit apapun yang kita kerjakan, ini pasti akan ada hasilnya. Sehingga yakinlah tidak ada yang sia-sia. Tidak harus usaha itu hasilnya dinikmati langsung, karena semuanya adalah proses kehidupan. Dan kita saat ini adalah hasil proses dari tahun-tahun yang lalu. Karena di usia-usia kita sekarang itu adalah melalui usia yang sebelumnya. Ini harus betul-betul kita pahami. Ini kita menjalani proses. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, sesuai surat Al-Quran yang kami bacakan di atas, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini selalu diawali di dalam Al-Quran. Dengan menyebut nama Allah, kita harus berusaha bagaimana mungkin, sebagaimana yang bisa kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita usahakan, apapun yang akan kita lakukan, ini selalu didahului dengan bismillah. Karena tidak ada sesuatu pun yang lolos dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berharap apa yang kita kerjakan ini selalu mendapatkan ridho dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan banyak sekali kepada kita nikmat-nikmat yang tentunya kita tidak bisa menghitungnya, sehingga sampai kita bingung kenapa orang seperti kita ini masih diberikan rizki, masih diberikan kehidupan, masih diberikan hidup yang layak, hidup yang enak, ya, masih diberikan kesempatan yang banyak, meskipun kadang-kadang kita tidak bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Misalkan kita diberikan nikmat sehat, kita gunakan tidak sesuai dengan mestinya, kita bermalasan, ya, tidak bersungguh-sungguh, tidak bekerja keras, terus apa fungsinya kesehatan yang diberikan Allah kepada kita ini jika kesehatan kita tidak kita gunakan semestinya? Kemudian Allah datangkan kepada kita kesakitan. Ketika kita datang sakit, ternyata kita banyak mengeluh, tidak menggunakannya dengan baik. Kalau istilah Jawa mengatakan loro itu leren, ya.
tetapi tidak, kita malah ngersulo. Kita diberikan kesakitan, diberikan penyakit, diberikan musibah, badan kita tidak enak dan seterusnya, tidak kita gunakan untuk muhasabah diri kepada Allah, tidak menggunakan untuk beristighfar, memohon ampun, mencari apa-apa yang kurang dari kita, tetapi kita malah gunakan untuk mengeluh. Nah, sesungguhnya di dalam kesakitan itu Allah memberikan banyak hal, diantaranya adalah bagaimana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena pikiran kita, tenaga kita, ya, ini tidak bisa maksimal untuk melakukan kegiatan atau aktivitas, sehingga Allah memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Diangkatlah dosa-dosa kita. Tetapi apabila kita menyadari bahwa apa yang kita terima ini adalah teguran dari Allah. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya, dia pertama Allah menyampaikan wal asri. Wal asri, demi masa. Apa sih masa ini? Masa itu waktu, ya. Waktu itu apa yang kita jalani, apa yang mengiringi kita setiap hari. Nah, di mana waktu ini terus berjalan dari misalkan pagi, kemudian siang, ya, kemudian sore, malam, kemudian pagi lagi, kemudian begitu terus. Akan terus berjalan. Tetapi tidak hanya pagi, sore, malam, kemudian pagi lagi, balik lagi, tidak. Tidak seperti jam, ya. Waktu itu tidak seperti jam, atau waktu itu bukan jam. Kalau jam ini kan dari jam 12 katakan tadi malam itu, ya. Jam 12 pergantian tahun. Kemudian masuk jam 1, ya. Kalau jam 11.59 itu masih tahun 2022. Nah, masuk jam 12 malam itu katakanlah itu 00, masuklah tahun 2023. Nah, ini nanti akan terus berputar. Jam 1, 2, 3, 4, 5 sampai jam 12 malam lagi, ya. Jam 12 malam lagi, muter lagi. Itu muter terus. Kalau jam begitu. Tetapi masa ini tidak begitu, karena masa ini akan terus berjalan dan tidak akan kembali. Dari kita kemarin hari tahun 2022, sekarang tanggal 1 Januari 2023. Lah ini tidak akan mungkin akan kembali lagi, ya. Kembali lagi diundur itu jadi 2022 lagi, tidak bisa, ya. Kalau jam masih bisa, ya, diputar diulang itu bisa. Diputar jamnya, jarumnya itu diputar kembali lagi, bisa. Maunya jam berapa itu bisa, waktunya bisa. Tetapi kalau masa ini tidak bisa, harus terus berjalan. Kita stop juga nggak bisa. Hari Senin stop dulu, saya masih repot ini. Selasanya nanti aja lah, ini tidak bisa.
ya terus berjalan. Demi masa ini menjadi sumpah Allah, menjadi bagian penting daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Loh, kenapa dengan waktu ini? Sepertinya demikian, bahwa memang waktu ini tidak akan bisa terulang, ya, tidak akan bisa terulang. Kalau sudah lewat ya sudah selesai, ya. Waktunya misalkan kita dulu kecil, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa dan seterusnya. Ini tidak akan bisa diulang lagi jadi kecil lagi, tidak bisa. Nah, inilah waktu yang sudah berlalu, ya sudah. Yang sudah berlalu ya menjadi kaca penggala untuk kita, bagaimana kehidupan kita kemarin, ya. Kita evaluasi, ya, kekurangan-kekurangan kita itu apa. Itu menjadi cerminan kita. Tetapi itu tidak menjadi bagian terburuk dari kita. Nah, harusnya kita bisa menjadi contoh untuk kehidupan yang sekarang dan akan datang. Nah, yang kemarin kan sudah berlalu, ya. Kita syukuri. Apapun yang terjadi kita syukuri, karena semuanya itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Ya, hari ini adalah hari yang kita jalani. Kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya, karena yang kita nikmati, yang kita lakukan inilah adalah hari ini, betul-betul hari ini, tidak hari kemarin, ya. Sudah, yang kemarin sudah, ya. Nah, hari inilah yang menjadi hari kita. Hari-hari kita harus lebih baik. Dengan konsep apapun, dengan teori apapun, intinya adalah bagaimana kita menjadi baik. Kita isi dengan kebaikan, ya. Selanjutnya ada hari yang ketiga, yakni hari kemudian atau hari esok, besok. Besok ini menjadi harapan kita, dan ini juga belum tentu. Hari esok itu juga belum tentu kita untuk kita, ya, untuk kita. Karena besok itu adalah teka-teki dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, ya, apapun tidak bisa menentukan besok itu seperti apa. Nah, sehingga besok itu adalah menjadi harapan. Mungkin ada yang bisa menikmati besok, iya. Banyak juga yang bisa menikmati besok. Tetapi banyak juga yang tidak bisa menikmati besok. Nah, sehingga gantungkan harapan itu ya di hari ini, saat ini. Kalau kita menggunakan hari ini sebaik-baiknya, insya Allah besok kita akan mendapatkan kebaikan berikutnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya innal insana lafi khusrin. Inna sesungguhnya al-insana manusia lafi khusrin, benar-benar di dalam kerugian. Loh,
lanjutannya ayat ini kok ngeri banget ya. Tadi pertama wal asri, demi masa ya, demi masa, ternyata masa itu tidak bisa kembali ya, sehingga ini menjadi janji Allah. Yang kedua, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, sungguh-sungguh di dalam kerugian. Loh, kenapa ini? Kok manusia sungguh dalam kerugian nih? Masalahnya apa? Baiklah, coba kita review kembali. Kita review, kita berpikir-pikir ulang, kita merefleksi, apa benar kita manusia ini sungguh dalam kerugian? Ruginya apa? Oh, kita juga tidak jualan. Hidup ini kan kita tidak jualan, ya kan? Kita tidak beli, kita tidak jualan, ya. Nah, ini semuanya murni dari Allah. Ruginya apa? Nah, memang hidup ini adalah pemberian dari Allah murni, murni, gratis. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hal-hal yang dibebankan kepada kita. Seperti dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu salah satunya. Kita ini sebagai bangsa manusia ternyata diciptakan oleh Allah itu tugasnya hanya satu, hanya beribadah. Nah, mestinya kita harus tahu sejak dini bahwa kita ini tugasnya dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diberikan kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah. Ya. Mulai kapan kita tahu tugas kita ini? Ya mungkin ketika kita sudah banyak wawasan. Mungkin ketika kita sudah sekolah, kita sudah mendapatkan informasi dari Bapak Ibu guru, mendapatkan ilmu dari Ustadz Ustazah, Bapak Yai dan seterusnya. Nah, inilah tugas ini yang perlu kita urai. Ibadah itu yang seperti apa? Nah, sehingga banyak hal yang harus kita lakukan, karena kehidupan manusia di dunia ini tidak hanya sholat, ya, tidak hanya zakat, tidak hanya ngaji, ya, tidak hanya bekerja, tidak hanya belajar dan seterusnya. Nah, ini harus mengurai kata ibadah ini sehingga kita terus banyak belajar, ya, mengaji dan seterusnya. Lalu apa kerugian kita sebagai manusia ini? Kok benar-benar rugi? Yaitu banyak yang tidak paham bahwa kita ini sebenarnya adalah makhluk yang luar biasa.
ya, diberikan kekuatan yang luar biasa, diberikan ilmu yang luar biasa, tetapi kita tidak bisa menggunakannya dengan maksimal. Yang pertama, diberikan hidup. Digunakan untuk apa hidup ini? Hidupnya sia-sia, ya. Hidupnya sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Artinya apa? Hidup ini apabila tidak kita gunakan dengan baik, tidak sesuai dengan konsep-konsep agama, konsep-konsep Allah, konsepnya Rasulullah dan para aulia, ya, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz yang telah memberikan informasi kepada kita, ya hidup ini tidak ada gunanya. Nah, ini banyak orang yang mengalami hal demikian, hidupnya tidak jelas. Nah, hidupnya tidak berguna, hidupnya tidak ada manfaat. Mengatakan ada istilah menjadi sampah, padahal sampah itu sudah barang yang tidak berguna, yang dibuang, ya. Nah, ternyata masih ada lagi lanjutannya. Wal asri innal insana lafi khusrin, ya. Rugi itu ya begitulah, kalau istilahnya orang jual beli, kita belinya misalkan 100.000, kita jual hanya laku 50.000, ya, laku 60.000, itu namanya rugi. Nah, itu kalau istilah jual beli. Kalau istilahnya di dalam kehidupan ini, misalkan kita diberikan kesehatan, kita badannya sehat, kuat dan seterusnya, tetapi kelombrak-kelombruk, orang nyambut gawe, kan rugi itu, ya, rugi. Awake sehat gak gelem nyambut gawe. Ada juga yang diberikan kepintaran, pinter, cerdas, tetapi malas menggunakan kecerdasannya. Nah, itu rugi juga. Ada lagi yang rugi. Ada lagi yang rugi ketika punya banyak kesempatan, waktunya banyak, longgar, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Waktunya, kesempatannya masih muda, ya, masih remaja, waktunya belajar, waktunya sekolah, tetapi malah dolan, ya, nggak mau belajar itu adik-adik ini. Kesempatannya ini tidak bisa diulang lagi. Waktunya sekolah ya sekolah, belajar yang sungguh-sungguh. Apa yang akan ditampilkan, prestasinya, gali potensinya, kreatif dan seterusnya, ya. Ikut organisasi, ya, belajar kreatif, di ekstranya apa begitu, digunakan waktunya waktu di sekolah ini. Nah, kalau sudah lewat, sudah tidak bisa lagi, mau apa, ya. Ini contohnya rugi di dalam kesempatan yang luar biasa ini harus kita gunakan sebagaimana mestinya. Yang anak-anak juga waktunya belajar, bermain-main, dolanan sepeda bersama teman-temannya, malah tidak mau dolan, neng omah dolanan HP, ya. Terus ini rugi juga anak-anak ini. Mereka tidak bisa menikmati kesempatan masa anak-anaknya untuk banyak
bermain-main, berinteraksi dengan kawan-kawan sekitarnya, ya. Nah, termasuk juga yang ibu-ibu ketika menjadi seorang istri, kesempatannya luar biasa, tetapi tidak bisa menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana contohnya? Istri tidak sayang pada suaminya. Istri tidak sayang kepada anak-anaknya. Karena apa? Ya banyak hal yang dia pikirkan sehingga dia tidak bisa menggunakan kesempatan menjadi istri untuk berbakti kepada suaminya, untuk menyayangi, mengasihi anak-anaknya. Sehingga apa? Rasa menjadi seorang istri menjadi hambar, ya. Kayak seperti pekerja saja, ya. Menjadi istri seperti pekerja. Seharusnya tidak demikian. Bagaimana dia bisa menikmati menjadi seorang istri? Bagaimana dia mengurus suaminya dengan baik, mengurus anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, mengatur rumah tangganya, karena ibu adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Kebahagiaan keluarga salah satu kuncinya adalah dari seorang ibu. Sehingga banyak remaja-remaja kita yang belajar pinter-pinter kuliah, ya, sampai tinggi. Nah, tetapi tidak melupakan dia bekerja pinter itu untuk mencari kerja, ya. Setelah dia bekerja pagi, berangkat pagi, pulang sore sampai malam juga. Nah, ketika sudah berkeluarga, keluarganya terabaikan, dia malah sibuk dalam pekerjaannya. Jangan demikian. Boleh seorang istri itu bekerja membantu keluarga, tapi tugas terbaiknya adalah mengurus rumah tangga. Luangkan waktu sebaik-baiknya untuk suami, untuk anak-anak dan rumah tangga. Nah, agar tidak menjadi rugi. Nah, bapak-bapak juga demikian. Yang menjadi suami, yang juga menjadi bapak, bisa rugi juga. Apa kerugiannya? Menjadi bapak hanya menjadi seseorang tua, ya, orang yang umurnya banyak, tetapi tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk istrinya, tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Kelombrak-kelombruk, turu-turu, gak sregep nyambut gawe. Ini rugi. Kesempatan ini harus kita gunakan sebaik-baiknya, karena keindahan, ya, kebahagiaan seseorang laki-laki dewasa yang sudah punya keluarga ini adalah bekerja keras. Bekerja keras ini adalah menjadi kebanggaan, ya, salah satu kebanggaan dari seorang laki-laki. Bekerja dengan keras, ya. Bekerja keras itu tidak hanya kerja otot, ya, tidak macul setiap hari pagi sore malam macul, atau menjadi tukang batu, mecahi watu, ya, main bodem dan seterusnya. Tidak. Bekerja keras itu bagaimana dia berusaha dengan sebaik-baiknya, berjualan, ya, semangat, bekerja juga semangat, bekerja di kantor juga semangat, menjadi driver juga semangat, menjadi guru semangat, dan seterusnya, ya. Ini adalah kebanggaan dari seorang laki-laki, atau mahkotanya laki-laki itu adalah bekerja
keras. Nah, terkait hasilnya bagaimana? Nah, kalau hasil itu urusannya Allah, rezeki itu urusannya Allah, upahnya itu adalah urusannya Allah. Pasti akan disesuaikan, ya, pasti akan disesuaikan. Seberapa ketekunan, seberapa kekuatan, seberapa sungguh-sungguhnya seorang itu dalam bekerja, maka hasilnya Allah yang akan menghitung sendiri. Begitu. Jumlah itu tidak berpengaruh, ya. Ada yang gajinya besar sampai 10 juta, tetapi ternyata 1 bulan juga kurang lah. Ada juga yang hasilnya cuman 500.000, tetapi cukup, ada sisa lagi malah. Ya. Itulah namanya barokah dari bekerja. Selanjutnya disambung dengan ayat illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri demi masa innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian, illa, kecuali alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, wa amilus solihat, dan beramal baik, beramal soleh, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa tawassaw bil haqqi, dan selalu berbagi informasi atau menyampaikan hal-hal yang benar, saling menasihati atau memberikan informasi hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan, memberikan informasi tentang kesabaran. Ya, semuanya memang rugi, tetapi ada. Jadi perlu dipahami bahwa sifat semua atau kata semua itu masih ada kecuali, ya. Semua manusia rugi kecuali. Nah. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman itu bagaimana? Ya, sesuai dengan apa yang kita terima saat masih kecil dahulu. Iman itu ya yakin, percaya. Percaya kepada siapa? Ya, kalau kita orang Islam ini percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qadha dan qadar. Iman itu. Ya, konsep rukun iman ada 6. Itu yang betul-betul harus kita pegang. Keimanan kita kepada Allah ini menjadi kunci utama. Dan seterusnya yang 6 itu. Kenapa iman ini menjadi yang pertama? Karena ini menjadi kunci bahwa kita diciptakan oleh Allah, diciptakan di dunia ini ya memang betul-betul dari Allah, sehingga kita harus percaya dan yakin sepenuhnya
bahwa kita ini adalah makhluk Allah, wal khaliq, yang menciptakan kita, ya. Nah, kemudian kita itu adalah makhluk. Yang diberikan tugas pertama tadi apa? Untuk beribadah. Nah, ini orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya, ya. Nah, kita ini termasuk orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Selanjutnya siapa? Setelah orang-orang yang beriman itu diteruskan wa amilu sholihat, orang yang beriman yang beramal kebaikan, beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau beramal soleh tok tanpa iman gimana? Oh, tidak bisa. Ya iman dulu. Harus iman dulu. Jadi ini tidak bisa dipotong-potong. Wa amilu sholihah. Oh, saya orang yang soleh, orang yang selalu berbuat baik, tapi tidak iman loh, tidak bisa. Harus iman dulu. Kemudian baru wa amilu sholihat, berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu yang mana? Ya secara teori hal-hal yang tidak merugikan orang lain, ya, ada manfaatnya baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain, untuk alam sekitar dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang bermanfaat. Intinya tidak ada yang dirugikan. Itu adalah amal soleh. Ya kalau di dalam agama, di dalam kegiatan ibadah, amal soleh itu ya bisa rukun Islam itu. Pertama syahadat, kemudian sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Nah, selebihnya itu ada juga muamalah ma'al Allah, itu ibadah yang urusannya dengan Allah. Dan juga ada kegiatan-kegiatan yang berkait dengan manusia dan alam sekitar, ini muamalah ma'anas, ya. Nah, kita berbakti kepada orang tua, berbuat baik pada orang lain, ya, menyayangi hewan, bekerja dengan sungguh-sungguh, berjualan dengan jujur, menjadi pemimpin yang adil, menjadi guru yang menyampaikan ilmu dengan amanah, menjadi kurir yang menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan kondisinya, ya, yang baik, menjadi driver yang mengantarkan pada tujuannya, menjadi petani yang mengerjakan sawah ladangnya dengan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan hal-hal yang bisa dinikmati oleh semua alam ini, oleh manusia dan seterusnya. Nah, ini adalah amilus sholihah atau amal yang soleh, amal yang baik lah. Apapun itu, apapun pekerjaannya, apapun yang dilakukan, asalkan tidak merugikan kepada orang lain, tidak merugikan kepada alam semesta, merugikan diri kita sendiri, ini adalah perbuatan yang baik. Tidak hanya sholat, ngaji dan seterusnya, ya, ibadah-ibadah yang biasa kita namai dengan ibadah, ya, sholat, ngaji. Tetapi semua pekerjaan itu kita niatkan menjadi sebuah ibadah. Nah, lalu siapa lagi
wa tawassaw bil haq, orang-orang yang selalu menyampaikan hal-hal yang benar. Menyampaikan hal yang benar. Yang benar itu apa? Ya yang enggak salah. Yang salah kan ya tahu kita itu salah, benar itu kita sebenarnya tahu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ini salah apa benar itu mestinya kita juga tahu, ya, karena kita sering bergaul, kita sering mendengarkan tausiah para kiai, para ustadz, ya, mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan diskusi-diskusi, berita dan seterusnya. Ini kita mestinya akan tahu ini benar atau salah, ya. Kecuali orang yang memang pikirannya tidak waras. Di sana saya sendiri ada ukurannya sendiri. Orang tidak waras itu tidak bisa membedakan hal yang benar dan salah. Nah, itu. Yang hak itu ya tetap hak, meskipun berada di mana saja, ya. Yang baik tetap baik, dimanapun berada. Nah, maksudnya yang hak itu ya itu. Contohnya adalah emas. Emas itu kalau di tanah ya tetap emas, ya betul itu loh. Kemudian hal yang benar, omongan yang baik itu ya tetap. Nah, ayo kita selalu mengatakan yang benar meskipun itu pahit katanya. Mengatakan yang benar meskipun pahit. Selanjutnya wa tawassaw bis sabr, dan selalu bernasihat kepada saudara-saudari kita tentang kesabaran, ya. Karena beratnya beban hidup ini, karena kurangnya pengetahuan kita, wawasan kita tentang kehidupan dan seterusnya, sehingga banyak orang yang mengeluh menjalani hidup ini. Didik-didik sambat, ra duwe duit sambat, duite akeh ya sambat. Udan sambat, panas sambat, lho opo sing enggak sambat ya. Makanya bagaimana kita memberikan konsep kesabaran ini harus kita sampaikan, harus kita sebarluaskan. Yang sabar ini seperti apa? Apa ya wis meneng dituthuk meneng ya ta, ora duwe duit meneng, wis sabar aku gak duwe duit, gak kerja ya sabar meneng ae wong ora enek wong kongkon. Oh enggak begitu. Orang sabar itu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya. Dengan sungguh-sungguh sehingga dia betul-betul memahami bahwa apa yang dia lakukan ini adalah memang konsepnya demikian dan harus dia kerjakan. Ini sabar. Kalau misalkan kita di jalan, motor kita mau diambil orang, terus kita berikan gitu, loh gitu, apa itu sabar? Ya enggak, itu lemah itu namanya. Ya harus kita lawan, harus kita lawan, karena itu adalah hak kita. Sabar menerima apa adanya. Nah, ini konsep ini harus kita benahi. Sabar itu kita harus berusaha dengan sekuat tenaga, sekeras-kerasnya bagaimana kita menjadi sesuatu, menjadi bagian dari kehidupan ini yang benar sesuai konsep. Nah, kalau orang yang masih belajar
sabarnya itu ya tekun, belajar terus baca, ngaji, ya sinau, masuk kelas, sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Yang bekerja juga begitu, setiap kali masuk, ya sekolah itu bekerja itu ya harus datang, harus masuk. Nanti waktunya bekerja ya bekerja, dilakukan istirahat, kemudian waktunya pulang. Dan harus begitu setiap hari. Itu namanya sabar. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu sabar. Nah, hasilnya itu adalah ketetapan dari Allah. Itu adalah bentuk ikhtiar, tawakal kepada Allah. Itu tadi ya. Jadi Allah berjanji dengan di surat ini Al-Asr, masa atau waktu ini, bahwa manusia itu semuanya rugi. Tidak ada satupun manusia yang tidak rugi. Tetapi masih ada kecualinya. Siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh selalu menyampaikan hal-hal yang benar dan selalu mengajak kepada kesabaran. Nah, mari kita semuanya isi di tahun 2023 ini, kita ada menjadi pelopor, menjadi orang yang kecuali ini. Ya, tidak menjadi orang yang semuanya, tetapi menjadi yang kecuali. Kita tanamkan di dalam hati bagaimana kita menjadi orang yang termasuk di dalam kecuali ini, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan menyampaikan hal-hal yang benar dan menyampaikan kesabaran kepada saudara-saudara kita semuanya. Karena manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain, menjadi rahmat lil alamin, ya, welas asih sak podo, sehingga kita menjadi orang yang sempurna di dunia hingga di akhirat kelak. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, apabila ada kekurangan di sana sini yang saya sampaikan, semoga memberikan inspirasi kepada kita semuanya untuk selalu berbuat baik, selalu berusaha dengan keras menjadi orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakan kulli sawat rasul min walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakiran hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nari wa alfa indal hisab. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kam nurtal ardo bi nuri samsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من مشارق الأرض ومغاربها برها برها وصنها بنا ومدنا وجدنا وجدتنا ومامنا وعدنا وجمال جرتنا والبدنا والكبرنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا أبدا واغفر لنا ولهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allahumma obat isa nyandang isa mangan isong liwat moga-moga paringi selamat moga-moga paringi selamat Allahumma kitra kitri suge sawa suge pari suge sapi suge bebe suge mari suge santri suge rezeki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.